Turki, negara indah yang menyimpan berbagai macam situs pariwisata yang mengundang semua orang untuk berkunjung ke sana. Salah satu wilayah yang terkenal sebagai ikon wisata Turki adalah wilayah Kapadokia, sebuah wilayah yang mungkin kita kenal lewat wisata balon udaranya. Namun, Kapadokia menyajikan banyak lagi tawaran situs wisata yang menandai jejak sejarah ribuan tahun wilayah Kapadokia dan negara Turki secara umum. Jadi, mari kita bahas wilayah Kapadokia. Jejak pemukiman di Kapadokia telah ada sejak akhir masa perunggu. Bangsa Hittite adalah bangsa pertama yang tercatat sebagai yang pertama menghuni wilayah ini sekitar tahun 2500 sampai 1700-an sebelum Masehi. Jejak peradaban bangsa Hittite masih bisa ditemukan hingga saat ini. Ada kemungkinan bahwa bangsa Assyria juga menempati wilayah ini pada abad ke-17 atau 16 sebelum Masehi, sebelum akhirnya wilayah ini dikuasai oleh bangsa Frigia sejak abad 13 sampai abad ke-7 sebelum Masehi. Memasuki abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Persia menguasai wilayah ini hingga awal abad ke-4 sebelum Masehi. Kekuasaan Persia setelah berabad-abad diakhiri oleh Alexander Agung dalam kampanye militernya. Sejak saat itu, wilayah Kapadokia mulai masuk ke dalam pengaruh budaya Yunani. Selama masa hidup Alexander Agung, Kapadokia adalah sebuah kerajaan sendiri. Setelah kematian Alexander Agung, kerajaan Kapadokia diambil alih oleh salah satu jenderal Alexander Agung. Abad ketiga sebelum Masehi, kerajaan Kapadokia mulai menjalin hubungan kerjasama dengan Republik Romawi. Romawi membantu Kapadokia mengalahkan musuh-musuh seperti Kekaisaran Seleucid dan Kerajaan Pontus. Dari hubungan ini, pengaruh Romawi mulai berkembang di Kapadokia, yang mana pengaruh ini bertahan selama ratusan tahun, mulai dari masa Republik Romawi, lalu ke masa Kekaisaran Romawi hingga ke masa Kekaisaran Bizantin atau Kekaisaran Romawi Timur. Jika dihitung-hitung, bangsa dan kebudayaan Romawi Yunani berpengaruh di wilayah ini selama kurang lebih 12 abad. Selama 12 abad pengaruh Romawi Yunani, kekristenan pun mulai berkembang di wilayah Kapadokia. Abad ke-7 Masehi menunjukkan kebangkitan kekuatan-kekuatan Islam yang dimulai di Timur Tengah hingga merambat ke Asia Kecil. Bangsa Seljuk mulai menguasai wilayah Kapadokia sejak abad ke-12 Masehi yang membawa serta pengaruh kebudayaan Islam dalam wilayah ini. Kekuasaan bangsa Seljuk berakhir dan digantikan oleh Kesultanan Ottoman sejak abad ke-13 Masehi hingga tahun 1922, di mana Turki saat itu berubah menjadi republik atau yang lebih dikenal sebagai masa negara modern Turki. Kapadokia menjadi salah satu wilayah Turki yang paling sering dikunjungi turis. Wisata sejarah dan alamnya membuat Kapadokia tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada puluhan tempat wisata di Kapadokia. Berikut beberapa situs wisata dan tempat unik yang terkenal di Kapadokia. Kota bawah tanah Kaymakli dan Derinkiu adalah dua situs arkeologis paling terkenal di Turki. Kedua situs bersejarah ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Khususnya kota bawah tanah Kaymakli, tidak diketahui pasti siapa atau kelompok peradaban mana yang membangunnya. Diperkirakan dibangun oleh suku Hittite sekitar 2000-an tahun sebelum Masehi sebagai penduduk pertama Kapadokia. Namun para peneliti beranggapan usianya lebih tua dari itu. Sedangkan kota bawah tanah Derinkiu diyakini dibangun pada masa Kekaisaran Bizantin pada abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Kota-kota ini dibangun di bawah tanah dengan lorong-lorong yang membagi blok-blok ruangan di kedalaman 60-80 meter di bawah tanah. Hanya beberapa lantai yang dibuka untuk turis karena bagian yang semakin ke dalam strukturnya tidak begitu aman. Pada masa awal Kristiani, kota-kota bawah tanah ini dipakai sebagai tempat berlindung dari kejaran orang-orang Romawi.
Setelah Kristen diterima sebagai agama dalam Kekaisaran Romawi, fungsinya berubah sebagai tempat berlindung selama konflik atau perang antara Kekaisaran Bizantin dengan kekuatan Islam seperti Kesultanan Seljuk. Hingga saat ini, kedua kota bawah tanah ini masih dilakukan penelitian oleh para peneliti dan arkeolog-arkeolog. Museum Terbuka Joreme adalah sebuah museum yang unik yang bukan berupa gedung, melainkan suatu kompleks terbuka di alam. Museum ini meliputi blok-blok batu besar yang tersusun sejak ribuan tahun lalu sebagai hasil dari erupsi gunung berapi. Menariknya, pada bukit-bukit batu tersebut dibuatlah gereja-gereja pada masa Kekaisaran Bizantin, lengkap dengan ruang tamu dan ruang makan. Pada abad pertengahan, lembah batu ini menjadi tempat pertapaan bagi rahib-rahib Katolik. Gereja-gereja dan bangunan-bangunan pada blok-blok batu tersebut masih bisa dilihat seperti lukisan-lukisan dan perabotan-perabotan lainnya. Selain situs bangunan bersejarah tersebut, museum terbuka ini menampilkan pesona alam yang indah. Museum terbuka ini adalah bagian dari Taman Nasional Jorome. Museum terbuka ini dianggap sebagai tempat wisata yang paling banyak dikunjungi dari semua tempat yang ada di wilayah Kapadokia. Kata orang, wisata ke Kapadokia tidak lengkap jika belum mencoba naik balon udara. Penggunaan balon udara mulai ramai di wilayah ini sekitar tahun 1989. Namun, itu sebatas pertunjukan-pertunjukan balon udara. Setelah memasuki tahun 1990-an, baru dimulai wisata balon udara yang berkembang hingga saat ini. Saat ini, ada hampir 30-an perusahaan penyedia jasa balon udara. Jumlah balon udaranya berjumlah 250-an. Jumlah balon yang terbang maksimal 165 buah per hari. Rata-rata 500.000 orang setiap tahunnya di Kapadokia menikmati pengalaman luar biasa yang memudahkan wisatawan untuk merasakan keseluruhan wilayah Kapadokia melalui balon udara. Pemandangan alam di Kapadokia menyajikan suatu keindahan yang mengagumkan. Ada lembah merah yang memanjakan mata dengan susunan bebatuan berwarna merah. Ada juga lembah Ilhara yang subur dengan pemandangan hijau yang dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi bebatuan. Selain itu, para turis dapat menginap di hotel gua. Hotel ini terletak di dalam gua batu yang tidak hanya menawarkan keunikan bentuk, namun juga sensasi tradisional dan romantis. Ada juga tempat wisata bernama Cerobong Peri, yang merupakan tempat susunan bebatuan unik berbentuk kerucut seperti topi peri dengan lubang-lubang kecil. Tempat ini menyajikan sensasi kehidupan dongeng yang unik. Nama Kapadokia diperkirakan berasal dari kata bahasa Persia kuno Katpatuka, yang berarti negeri kuda-kuda cantik. Nama ini dipakai karena pada masa kekuasaan Persia, wilayah Kapadokia disebut menjadi pemasok kuda bagi Kekaisaran Persia. Nama Kapadokia yang sekarang dipakai adalah perubahan dari kata Katpatuka ke bahasa Latin Kappadovia saat wilayah ini dikuasai oleh bangsa Romawi, dan secara tradisional dipakai dalam sumber-sumber kuno kekristenan dalam kitab suci. Kapadokia berada di timur wilayah Asia Kecil atau yang sering disebut Anatolia, dan di tengah-tengah negara Turki. Wilayah ini mencakup 4 provinsi, yakni Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, dan Kayserya. Luas wilayahnya mencapai 6.000 km persegi. Landscape wilayah Kapadokia terbilang khas karena terdiri dari lembah-lembah yang dikelilingi oleh susunan bebatuan unik, hasil dari letusan gunung api dan proses erosi selama ribuan tahun. Tahun 2022, Badan Ilmu Geologi Internasional memberi status situs warisan geologi bagi wilayah Kapadokia
karena dianggap memberi sumbangan besar dalam sejarah studi geologi. Dikarenakan keindahan alam dan warisan sejarahnya yang besar, Kapadokia, khususnya Taman Nasional Joreme, diberi predikat warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985. Taman nasional ini membentang hampir 100 km persegi, yang mencakup beberapa tempat seperti Museum Terbuka Joreme, Batu Cerobong Peri, Kota Bawah Tanah Kaimakli dan Deringkiu, hingga desa tradisional Joreme. Oke teman-teman, sekian video kita untuk kali ini. Semoga memberi wawasan tambahan tentang Kapadokia, bahwasanya Kapadokia bukan hanya sekedar soal balon udara ya, tapi ada banyak tempat menarik lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jika ada koreksi atau usul saran untuk tema pembahasan ke depan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.